Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Istidrak wa tashih. Man arada tadaruk ma fat wa ma huwa ma hawathu al-musajjilat fa alayhi bit taubah. Wa hiya an-nadam wal igla' wal 'azm an la ya'ud ala an la ya'uda ila dhanb wa rudd al-madhalim ila ahliha wa bil istighfar ana al-laili wan nahar. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam tubu ila Allah ta'ala fa inni atubu ila Allah fil yawmi 100 marrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Qala Allah ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Istidrak wa tashih. Arti istidrak wa tashih. Kemarin kita bahas tentang tasjil akhar, catatan yang lain yang ternyata luput dari kesadaran kita, bahwa mungkin kita bukan cuma nemuin catatan dari buku-buku yang dicatat oleh para malaikat, tetapi kita punya catatan yang lain dari seluruh anggota tubuh kita yang bersaksi dari setiap gerak-gerik yang kita perbuat. Maka saat kita ingin melakukan perbaikan, makna istidrak wa tashih, kita mau lakukan perubahan. Ada sesuatu yang ingin kita benerin dalam diri kita. Oh ya, saya selama ini baru sadar. Ternyata kita ini hidup bukan tentang rakib atid yang nyatat apa yang kita ucap, tapi ada yang maha mengawasi kita dari segala sisinya. Dan itu pengawasan jauh lebih detail, jauh lebih teliti, yaitu pengawasan Allah. Maka saya ingin benerin diri saya mau memperbaiki diri saya mau mengejar keterlambatan saya mau membenahi ketertinggalan saya. Maka bagaimana? Wa man arada tadaruk mafat wa mahwa mahawatul musajjalat. Siapa yang kepengen mengejar ketertinggalannya, menghapus dari semua apa yang sudah dia buat, fa'alaihi bit taubah, maka hendaknya dia taubat. Dia harus taubat dari apa yang dia perbuat selama hidupnya. Dari selama ini dosa apa yang dia ingat, yang pernah dia lakukan, kesalahan apa yang kiranya paling mengena dalam dirinya yang dia sadari. Oh, ternyata selama ini saya ini orangnya begini, saya ini orangnya begini, saya tuh melakukan perbuatan ini, dia sadar. Fa'alaihi bittaubah. Kamu kalau mau mengejar ketertinggalanmu, menghapus kesalahanmu dari yang kemarin kita uraikan dan kita bahas, maka gimana caranya? At-taubah. Yang bikin seluruh anggota tubuh kita ini nanti lupa untuk bersaksi hanya Allah. Dan dengan cara apa dia ini lupa untuk bersaksi? Gak ada yang lain. Caranya adalah at-taubah. Apa itu taubat? Apa definisinya taubat itu? Atau taubat itu seperti apa sih? Taubat itu ada 3 tandanya orang taubat. Syurutut taubah disebutnya. Syaratnya orang taubat ini dia harus mengikuti 3 hal ini. Al-awwal an-nadm. Syarat pertama, dia harus benar-benar nyesel sama dosanya. Jadi kalau cuman nyesel-nyesel doang, ya, semua yang maling handphone habis digebungin nyesel. Iya gak? Nyesel doang, tapi apa cukup? Orang habis mutilasi orang, waktu gak ketangkep belum tentu nyesel. Begitu ketangkep nyesel. Jawabannya hilaf. Ya? Maka orang habis dia nyesel, dia perlu syurut kedua. Syurut kedua al-igla. Igla itu benar-benar meninggalkan dosa itu. Dia benar-benar alergi. Udah, aneh mau mutusin diri aneh dari itu dosa. Aneh gak mau ikut-ikut lagi sama itu dosa. Aneh gak mau deh ngerjain itu dosa. Gak mau cari, gak mau. Dia gak mau
kembali lagi sama tuh dosa tuh, dia bilang aneh nggak bakal ikut-ikut, nggak mau, udah kapok. Kalau kayak makna igla'u, dia benar-benar congkel itu rasa dari hatinya dia, aneh nggak mau. Jadi dia cabut kecintaannya kepada dosa itu dari hatinya. Aneh nggak mau. Dia keluarin. Pertama nyesel, habis nyesel ada action. Sikap yang dia ambil adalah dia benar-benar ngelakuin sesuatu yang membuat dia lepas dari maksiat itu. Ada orang pacaran ngelakuin suatu perbuatan salah, begitu ketangkep nyesel, tapi nggak ada action. Actionnya apa? Ya putus kek, ya nikah kek, ya apa? Nggak ada. Itu mah bohong. Maka actionnya apa? Al-ighna. Abis dia cabut, abis dia putusin, abis dia mutusin dirinya nggak mau lagi menjamah dosa itu, al-azm alla ya'uda ila dzambi. Baru dia pupuk itikat yang kuat, tekadnya bulat, kalau saya nggak bakal balik lagi ke situ. Orang narkoba misalnya, nyesel, dia udah rugiin habis-habisan uangnya, keluarganya, dirinya, tubuhnya, kesehatannya, nyesel. Al-igla'nya, actionnya apa sikapnya? Sikapnya dia jauhin komunitas dia yang kemarin. Dia benar-benar ninggalin obat-obatan yang tersebut. Dia nggak mau lagi nyentuh obat-obatan tersebut. Dia bilang aneh udah cerai sama tuh obat-obatan. Udah nggak mau balik lagi. Abis dia benar-benar melakukan itu, dia punya tekad. Karena kalau cuma dia ngomong hari itu dia nggak bakal balik, begitu besok dia punya masalah, dia lari lagi. Kadang obat-obatan itu gak nyamper kita yang nyamper dia. Sama, kadang-kadang dosa gak nyamper kita yang nyamper dia. Kan gitu kan? Maka saat kita itu gak punya tekad yang bulat untuk gak balik, aneh emang udah gak mau balik, nah itu gak bakal terjadi. Jangan ke level narkoba, level rokok deh. Atau level kalau kita perempuan misalnya satrul aurah, tutup aurat. Udah tobat deh, aneh nggak mau lagi pakai baju ketat. Adem, nyesel aneh. Kemarin suka pakai baju ketat. Tapi nggak ada action yang kedua. Habis nyesel dia nggak bersikap apa-apa. Sikapnya nggak dia cari baju yang rapi, nggak dia jauhin lingkungannya yang mengantarkan dia pada pakaian-pakaian yang ketat itu. Dia nggak ada sikap, nggak ada tindakan, nggak ada apa. Atau dia berbuat sikap. Oke, dia beli baju rapi, abaya 10. Kata besok udah nggak mau lagi pakai. Jin buang katanya. Ini buang. Enggak, katanya dia mau pakai yang benar, dia mau pakai baju yang rapi. Ini tag, udah dia pakai. Actionnya dia beli baju. Al-azm. Lalu tekadnya di mana? Pada saat dia pakai baju tapi nggak punya tekad, temannya lewat. Temannya, ente begitu kayak emak-emak. Masa dulu ente kemana? Dulu ente yang lebih aneh, ente kan tuaan ente gitu. Tapi ente dulu kelihatan lebih muda dari aneh. Kalau sekarang ya impas. Terus kepikiran. Udah sambil dipandangin, ya Allah masih lucu itu banyak. Saya bilang kalau hijrah, kalau pakai baju mau bener, baju jahiliyahnya bener-bener keluarin dari lemari. Jangan ditoleh, jangan ada depan mata. Karena kalau udah ada aja depan mata, ente ngelirik mulu. Dia. Tuh baju kayak ngulikin sini. Aneh kangen. Ini kalau perempuan istilahnya ibaratnya begitu. Nah jadi 3 syurut ini harus disertakan dengan bersamaan kalau orang yang benar-benar mau taubat dalam satu dosanya.
saat dia melakukan taubat dengan syarat yang disebutkan tadi, apalagi selanjutnya agar dia tadi bisa mengejar ketertinggalan dia dan menghapus semua perbuatan yang dia lakukan, ruddal mazalim ila ahliha. Kalau dulu dia pernah ngezalimin orang dari sikap, ucapan atau apapun itu, dia kembaliin. Seperti kita dengar kisahnya di zamannya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr punya orang yang dikenal datang ke majelisnya Habib Hasan cuman buat nagih utang orang. Dan dia profesinya apa? Rentenir ya. Orang ngutang dibungain. Ada orang datang lagi ngutang dibungain. Subhanallah. Sekarang kan dari dulu rentenir udah ada. Kalau sekarang banyak yang mau jadi profesi rentenir, sebagai tukang minjemin. Sekarang bahasanya keren soalnya. Pinjol. Sekarang keren, pakai aplikasi ya. Jadi rentenir tapi profesinya keren soalnya. Nah ini kalau diikutin nih, dia tetap. Ini zamannya Habib Hasan bin Saleh ada yang kayak gitu. Datang pengajian, dia nggak duduk ngaji, dia duduk aja di belakang. Ternyata yang ngaji ada satu yang ngutang. Udah kelar pengajian, wala dia hadir, wala nyamperin Habib Hasan bin Saleh, wala apa. Dia tagih, selesai. Berapa tahun sih kemudian, singkat cerita meninggallah orang ini. Subhanallah, sebelum dia meninggal, berapa bulan sebelum dia meninggal, orang ini berhasil mengembalikan semua uang riba yang pernah dia makan dari pinjaman uang orang dulu ke dia. Jadi misalnya nih di data dia selama sekian tahun dia jadi rentenir, ada 1.000 orang yang pernah minjem. 1.000 orang yang pernah minjem itu catatannya rapi di buku dia. Itu sama dia uangnya dipulangin. Nih, ente dulu minjem sama 1 juta, ribanya 200.000. Yang 200.000 anda pulangin. Aneh gak mau makan riba. Dipulangin ruddal mazalim, semua tanpa terkecuali. Habis selesai dia pulangin, dia meninggal. Habis kelar dia pulangin semua haknya orang, dia meninggal. Datang orang ini nih merasa takjub, nanya sama Habib Hasan, "Beb, kok bisa Beb? Ada orang sebegitu beruntungnya dikasih sama Allah peluang untuk mengembalikan haknya orang gitu. Jadi dia nggak bakal dituntut sama orang di akhirat, tapi dia udah nuntasin semua urusannya di dunia gitu semua." Kata Habib Hasan sambil senyum-senyum bilang, dia dapat berkahnya majelis. Dulu dia pernah datang ke majelis aneh tahun sekian. Tapi dia cuma duduk di ujung. Saat itu Allah turunin rahmat, dia pun kecipratan di situ. Kecipratannya itu bikin dia taubat, bikin dia nyesel. Wa qabla wafatih dia ruddal mazalim ila ahli. Dia pulangin semua haknya orang yang bukan haknya dia pulangin semuanya. Wafat ala husnul khatimah. Dia wafat ala husnul khatimah. Kalau orang datang majelis cuma datang niatnya mau jadi nagih utang doang, dia bisa kecipratan barokah begitu. Gimana orang yang datang majelis niat majelis? Niatnya tagarruban ilallah, niatnya mau benerin diri, niatnya mau jadi orang yang baik, niatnya mau jadi orang yang dicinta Allah dan Rasulnya. Pasti peluang dia untuk wafat ala husnul khatimah jauh lebih besar daripada orang yang cuma datang mau nagih utang. Ya, subhanallah. Nah itu pernah terjadi. Waruddal mazalim, emang kalau kita pernah ingat dulu ada haknya orang yang pernah kita ambil, kita sadar kita masih dikasih ingatan sama Allah, pulangin. Kemudian wal istighfar ana al-lail wan nahar. Apalagi untuk kita memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalan kita, perbanyak istighfar baik waktu malam maupun di waktu siang. Qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertaubatlah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam setiap harinya 100 kali. Rasulullah setiap hari 100 kali. Astaghfirullah.
al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah setiap hari istighfar sama Allah. Atau rabbighfirli warhamni wa tub alaih, rabbighfirli warhamni wa tub alaih. Biasa kita baca bulan Rajab doang. Makanya kalau kita baca wiritannya malaikat itu yang disebut sama Bapak, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, dapat semua. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azimnya dapat, pakai di buntut terakhir astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca kapan? Habis qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Nah, jeda sebentar tuh dikit baca habis ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40, dilanjutin dengan ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Berapa? 18 kali. Baru subhanallah, baca doa. Kalau bisa doa yang ada di Khulasah Madad, enggak sempat langsung baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi. 100 dapat tuh. Rasulullah setiap hari enggak kurang istighfar 100 kali. Kalau kita baca berarti kita udah istighfar 100 kali. Istighfar pagi siang istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW juga bersabda, beruntung bagi mereka yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Beruntung bagi mereka. Berkenaan dengan masalah istighfar ini, insyaallah saya enggak akan sudahi, tapi akan saya bahas nanti di pertemuan selanjutnya, karena berkenaan dengan istighfar ada cerita yang enggak kalah uniknya, tapi waktu sudah tidak memungkinkan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesempatan demi kesempatan untuk kita terus berbuat banyak kebaikan, ya, insyaallah sampai akhir hayat kita selalu diberikan taufik hidayah dan bimbingan Allah agar kita selalu berbuat kebaikan di jalannya dengan penuh keikhlasan serta mencari keridhaannya semata. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah Allah terima semua amal ibadah kita, dari ibadah puasa kita, dari ibadah tarawih kita, ibadah tasbih kita, ibadah sedekah kita, dan ibadah-ibadah kita lainnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan yang menyeluruh, pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemberiannya yang besar, pemberiannya yang banyak, pemberiannya yang berlimpah sebagaimana Allah berikan dan Allah limpahkan kepada segenap para hamba-hambanya yang saleh insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.